Saya tulis dulu deh. Nggak bisa. Halo teman-teman. Nah, oke. Eh, Kembali lagi di Cockpit episode 7 bersama saya Rifki Zulkarnain. Ini apa? Halo papeda bungkus, ketawa dia. Oke. Eri Zudi mulai. Oke. Jadi pasti ada teman-teman yang belum pernah naik pesawat, kemudian baru akan pertama kali naik pesawat. Setiap orang memiliki masa pertama kalinya masing-masing. Ada yang pertama kali naik kuda, ada yang pertama kali naik naik ayunan umpamanya, atau naik wahana tertentu pertama kali. Jadi sesuatu yang pertama kali itu ya biasa aja, normal. Saya pun juga naik pesawat pertama kali ya banyak nanya-nanyanya. Iya, ini masih azan, anti Andi. Ngeganggu nggak? Nggak lah ya. Kak, Bandung Bali 14 Desember dong. Iya, saya nggak bahas di live ini ya. Mbak Seramar Mariepe bisa klik link di bio dan chat dengan admin kami. Jadi cara naik pesawat adalah yang pasti adalah kamu harus beli tiket pesawatnya. Setelah itu tiket pesawatnya nggak perlu di print, jadi cukup aja disimpan di HP atau di email yang bisa sewaktu-waktu kita tampilkan dan kita tunjukkan kepada petugas. Kemudian pertama kali nih diurut ya, kamu ke bandara. Nah, di bandara itu untuk masuk ke ruangan check-in itu kamu harus menunjukkan tiketmu itu. Tiketnya dalam bentuk elektronik aja, di HP aja, nggak perlu di print fisik. Kemudian kamu habis itu masuk tuh, kamu tunjukin tiketmu yang ada di HP ke petugas bandara. Nanti kamu diarahkan masuk. Nah, kamu akan ketemu dengan pemeriksaan barang-barang. Kalau kamu bawa bagasi, kemudian ya diperiksa lah. Itu lewatin, kemudian setelah itu kamu cari counter check-in sesuai dengan airlinesmu. Nah, di counter check-in itu, di area counter check-in itu biasanya banyak tuh. Kalau bandara internasional biasanya banyak. Nah, karena banyak kita kadang-kadang bingung, ini di counter mana ya? Nah, kalau kamu bingung, kamu tanya petugas, kamu pakai airlines apa? Umpamanya Air Asia, ya kamu nanya, counter untuk Air Asia di mana? Nanya aja ke petugas. Jangan malu bertanya, tanya aja. Kalau di Sota, Jakarta banyak tuh counternya kan. Banyak, ada China Air, misalnya kalau internasional, domestik. Nah, itu kamu tanya aja. Tanya ke petugas karena masing-masing bandara kan berbeda. Setelah itu kamu ke counter check-in ke counter check-in maskapai yang kamu gunakan. Nah, di counter check-in itu kamu serahkan lagi kode booking itu. Kode bookingnya kamu serahkan yang di HP ya. Kemudian kalau ada bagasi, kamu juga store bagasimu di situ. Nah, setelah itu kamu akan diarahkan ke boarding room. Boarding room itu adalah tempat nunggu sebelum masuk pesawat. Nah, kamu masuk situ ke boarding room. Nah, di boarding room itu kamu dengerin pengumuman-pengumumannya. Dengerin rutenya, pengumuman rutenya, nomor pesawatnya umpamanya, dan lain sebagainya. Sambil didengerin. Nah, pokoknya kalau bingung tanya lagi ke petugas. Petugas selalu ada di tiap titik penting penerbangan. Nah, kamu nunggu boarding room. Nah, di boarding room itu nanti kamu akan diminta untuk menunjukkan kembali boarding pass.
boarding pass itu kamu dapatnya di counter check in tadi. Nanti ikutin aja. Nah, nanti kamu diminta boarding pass, nah tinggal tunjukin aja, kemudian naik deh pesawat. Nah, kira-kira secara umum seperti itu. Kemudian ada yang nanya, bagasinya diambilnya di mana? Di tempat tujuan, kamu turun aja dari pesawat, nanti di pelang-pelangnya itu ada pengambilan bagasi gitu. Nah, kamu ke arah itu, ke pengambilan bagasi. Nah, pengambilan bagasinya sesuai dengan airlines-nya juga. Kamu cek di pengambilan bagasi itu nanti ada keterangannya, airlines-nya apa. Misalnya kamu naik 6R, 6R kode pesawatnya apa, kemudian rutenya mana. Nah, itu kamu cek, oh ini. Nah, kamu ini apa namanya, tungguin aja di situ sesuai dengan airlines yang kamu gunakan sama kode pesawat tujuan. Nah, kamu tungguin di situ, nanti bagasimu akan keluar berbarengan dengan bagasi-bagasi penumpang lain. Biasanya kan yang jalan itu loh, serut gitu. Nanti di situ. Kalau bingung tanya aja ke bagasi. Tanya aja ke bagasi gitu. Kalau bingung tanya aja ke airline, ke petugas. Oke, Singapura pakai paspor gak, Min? Pakai. Namanya keluar negara. Oh iya, booking code. Pakai ya. Sebentar. Kak, kalau ke USA lewat travel itu yang wawancara visa, travel agentnya atau kita? Ya kalau individu ya dirimu. Kalau rombongan tour gitu biasanya yang saya ketahui ya, mohon dikoreksi, biasanya ya udah rombongan, karena nanti yang bertanggung jawab itu pihak pihak apa? Pihak pihak travel agentnya yang menyelenggarakan turnya. Oke. Oke, gitu, ada yang mau ditanyain nggak? Oh iya, untuk di momen COVID ini ada tambahan prosedur, yakni pengecekan rapid testnya. Kalau domestik maupun internasional deh. Ada tambahan pengecekan rapid testnya. Itu kalau nggak keliru di awal sebelum masuk di awal sebelum masuk ke area check in kayaknya. Jadi kamu sudah pegang dokumen rapid test. Oke. Yang pertama ya harus ada uang, Bang. Betul. Sebelum ada uang ada apa dulu? Ya harus kerja dulu. Ya intinya gitu ya. Oke. Kalau ke kalau ke Europe pertama kali mending pakai agent apa backpacker? Bergantung selera masing-masing. Ada kenalan kami yang yang memang agak gila gitu. Jadi mereka kirimnya itu ke luar negeri pertama kali langsung sendirian. Jadi untuk survival mode, jadi training bertahan hidup. Itu ada yang dan lebih berkesan untuk nge-lag ya. Nah, itu lebih membangun keberanian, kepercayaan diri, tekad dan lain sebagainya. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang pemalas seperti saya. Selain pemalas, saya ikut rombongan gitu. Tapi kalau yang ingin menantang diri sendiri, seperti yang Singgi, dia traveling tuh sendirian tuh. Yang itu. Nah, bergantung, kalau kamu tipe pemberani dan adventurous ya kamu mending sendirian. Dia ngerti rasa susahnya, bingungnya, bertahan hidup dan lain sebagainya. Tapi kalau malas seperti saya,
udah ikut rombongan aja pakai itu. Seperti tur ke Turki ada yang tanggal 13 November 2020, silakan ikuti tur ke Turki, hanya 12 juta termasuk KTP dan hotel, termasuk tiket wisata dan lain sebagainya. Pokoknya jackpot lah itu tur ke Turki, tur ke Turki. Untuk dapat itinerary-nya, klik link di bio dan chat admin kami. 12,5 aja. Kawan-kawan kok promo tiket gledek ada lagi. Sekarang ya ada jackpot Turki 12 juta aja. Sudah tiket pesawat PP by Qatar Airways dan hotel dan lain sebagainya. Tour deh. Iya. Korea ada dana mengendap berapa terus nggak tahu saya. Oke, niat dulu. Ada niat dulu benar. Niatnya ada dulu. Oke. Kenapa ya? Oke, gitu ya. Gimana sih? Udah gitu aja. Oh ya, sekalian bahas internasional ya. Kalau internasional kamu minimal butuh bergantung sih. Eh Kalau ke internasional kamu harus punya paspor. Hmm. Kamu harus punya paspor. Paspor itu ibarat kata KTP internasionalmu. Jadi kan kamu punya KTP. Nah, paspor itu KTP internasionalmu. Ada negara-negara yang kamu cukup bawa paspor aja, itu boleh. Tapi ada juga negara yang harus kamu untuk memasukinya kamu harus punya visa. Nah, visa itu apa? Visa itu berkata surat izin masuk ke suatu negara, itu visa. Umpamanya Jerman, ke Jerman, kamu harus punya paspor, KTP internasionalmu dan visa, surat izin masuk ke Jermannya. Kayak gitu. Tapi kalau kamu ke Singapura, Malaysia, Thailand, kamu nggak perlu visa, kamu cukup bawa paspormu aja. Tapi ya bergantung kebijakan negaranya. Umpamanya kalau pada umumnya, kalau dulu ya Thailand itu kan nggak perlu visa kita ke sana. Tapi sekarang dengar-dengar katanya butuh visa katanya ya. Untuk pastinya saya belum tahu juga. Kak, Turki kapan promo PP? Sudah ada promo PP ke Turki 11,4 juta kalau nggak salah, atau 10,4 juta kalau nggak salah. Cek aja di feed Instagram kami, cek aja dicek aja ya. Saya lupa juga, banyak postingannya. Kayak gitu. Itu temen yang lagi yang mau ditambah, mau ditambah. Kalau kalau visa nunggu berapa lama bang? Saya sih belum pernah ngurus visa sendiri ya, karena malas. Eh biasanya ya itu 2 mingguan. Biasanya 2 mingguan. Nggak saya cari. Untuk Citylink Solo ke Jakarta, apakah ada fasilitas rapid test? Kalau di kami nggak ada. Itu dibeli terpisah. Oke, sebentar. Lagi ada. Kak ada ke Korea, Kak ada ke Korea enggak? Yang promo gitu maksudnya. Ke Korea promo sekarang harganya di 6 juta, 6 jutaan. Ya 6 jutaan deh. Sekitar itu. Untuk cek harga tiket di tanggal yang kamu mau, klik link di bio dan chat admin kami.
sekarang tuh kursi pesawat yang tengah kosong apa tetap terisi ya? Tuh, gimana sih nih? Ini ada yang nanya dari Adrian PTM, Bang, sekarang kursi pesawat yang tengah kosong apa tetap terisi ya? Thanks. eh eh, Peraturannya itu harus dikosongkan karena untuk memenuhi prosedur physical distancing. Tetapi prakteknya di lapangan aku nggak tahu. Ada berita airlines yang nggak menerapkan itu. Ada beritanya seperti itu. Tapi peraturannya itu seharusnya dikosongkan. Oke, Benny Hermawan nambahin ini. Mas Benny, terima kasih atas tambahannya. Kata Mas Benny Hermawan, 14 hari kerja untuk visa, Sabtu Minggu dan hari libur nggak dihitung. Kayak gitu. Ini untuk saya jawabannya. Turki kapan? Udah teman-teman yang baru pertama kali atau belum pernah naik pesawat, ada yang ditanyakan lagi? Kapan-kapan kita sharing tentang ini ya, tentang pengalaman kita ya. Traveling kemana, deg-degannya apa umpamanya. Ada uang dan ada waktu ya. Udah. Oke teman-teman, terima kasih. Kok susah sih? Oke teman-teman, terima kasih sudah bertanya dan nambahin informasi di program Cockpit episode 7. See you tomorrow, see you next time di program Cockpit berikutnya. Untuk tema-tema berikutnya teman-teman bisa kasih ide atau saran kepada saya, kita mau bahas apa lagi. Thank you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.